Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, khususnya saudaraku Abdul Malik Amir bin Talib hafizakallah. Sebentar lagi engkau akan mengucapkan sebuah ikrar yang sebenarnya tidak perlu kehadiran orang-orang ini dalam menyatakan ikrar tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ikrar itu sebagai mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang berat. Mungkin engkau sudah belajar berulang kali untuk mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bisa engkau bayangkan dengan ucapan itu Sofia menjadi milikku. Abdul Malik tidak pernah punya andil sedikit pun dalam mendidik Sofia, membesarkannya. Ketika sakit dirawat, diantar ke dokter, disekolahkan, diajarin. Hanya dengan ucapan itu jadi milikku. Maka ingat bahwa engkau akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas ikrar yang kau katakan. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu harus ada niat. Abdul Malik datang dari Purwakarta sampai ke Asam Bagus ini. Kalau ternyata niatmu bukan untuk Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa semua yang dikerjakan bukan untuk Allah akan sia-sia. Sayang ketika engkau capek, lelah. Karena sebagian orang menikah sampai hari ini dia tidak tahu kenapa dia menikah. Maka niatkan kau menikah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan menikah dalam rangka memperbanyak umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga kehormatan dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang harta yang paling indah yang seharusnya seorang bekerja, berupaya, capek, lelah untuk mendapatkan harta tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Nabi SAW, harta yang paling mulia yang seharusnya kita berupaya untuk mencarinya, yang pertama lisan yang pandai berzikir, yang kedua hati yang pandai bersyukur, yang ketiga istri yang beriman, yang membantu suaminya untuk urusan akhiratnya. Dan ketahuilah bahwasanya pernikahan itu ada banyak beban yang diemban oleh seorang laki-laki. Kebanyakan kita hanya memikirkan malam pertama. Ada malam yang panjang sampai kelak pada hari kiamat yang seorang muslim harus memikirkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Banyak di antara kita ini khair sama sahibnya, baik sama kawannya, baik sama sahabat-sahabatnya. Di tempat kerjanya dia orang baik,
Bahkan mungkin semua mengancungkan jempol untuk dia. Tapi ingat kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka nasihat ana buat Abdul Malik, engkau perlu belajar bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Bagaimana malam-malam pertama beliau bersama istrinya. Bagaimana beliau mendidik dan mengajari istrinya. Apa yang beliau kerjakan di dalam rumah. Nabi SAW imamul muslimin. Beliau panglima perang. Tatkala beliau masuk rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Nabi SAW kalau masuk rumah itu bantuin urusan keluarganya. Beliau kadang-kala menjahit sandalnya sendiri, memeras susu kambingnya sendiri. Mungkin timbanya rusak, beliau perbaiki sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita sekarang berpikir kalau bantu urusan istri aib, kata dia. Aib apa kau bantu urusan istrimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul bashar. Beliau melakukan hal itu. Dan ketahuilah bahwa yang engkau nikahi Sofia ini bukan bidadari. Hari-hari akan menyingkap. Mungkin selama ini kau berpikir Sofia adalah gadis yang sempurna, yang cantik, yang penurut. Semua keindahan ada dalam bayanganmu. Tapi Rasul SAW mengatakan Sofia ini bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau ingin luruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Kalau engkau biarkan dia, akan tetap bengkok. Terus apa solusinya? Sabar. Fastamti' wa fihinna al-iwaj, kata Nabi SAW. Engkau silakan bersenang-senang dengan dia, tapi engkau tahu dia itu bengkok. Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini agar para laki-laki tahu diri, bagaimana dia bermuamalah sama istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bukan sekedar memberikan hak dia, tapi engkau berbuat baik kepada dia. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama istrimu, engkau ceraikan dia. Engkau balikin Sofia ke Asam Bagus ini. Engkau katakan kepada orang tuanya, sudah anak enggak kuat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi yang engkau benci, di situ ada banyak kebaikan yang Allah ciptakan. Maka senantiasa engkau melihat kepada kelebihan istrimu, bukan kepada kekurangannya. Dan ada satu kewajiban suami terbesar, yang kadangkala kita ini bapak-bapak hanya sibuk mencari uang. Dia berpikir kewajiban dia hanya menyiapkan sandang, pangan, papan, selesai. Maka sebagian para bapak ini, dia sibuk memikirkan bagaimana anak-anaknya bisa sekolah dengan bagus. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari air hujan yang turun, bukan dari panas terik, bukan dari api yang mungkin akan membakar, bukan dari gempa, dari api neraka. Dengan cara apa engkau menjaga Sofia dari api neraka? Dengan cara apa Abdullah menjaga anak-anakmu dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Dudukkan istrinya. Didik istrinya. Bacakan firman-firman Allah. Baca Al-Quran supaya dia tahu. Ketika engkau mengatakan, ana bukan ustaz, ana gak punya ilmu agama, ana gak ngerti tentang jalan menuju surga, bawa istrimu ke majelis ilmu. Suruh dia dengarkan dari ustaz ini, ana gak punya ilmu. Engkau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah. Kelak boleh jadi seorang wanita menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rabbi hadha zawji. Wahai Rabbku, ini loh suamiku. Ma'allamani wa la addabani. Dia gak pernah ngajarin aku, gak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis su'. Dia cuma jadi mesin pencari uang, cari fulus kerjanya. Bawa roti dari pasar, kasih buat istri, kasih anaknya. Dia pikir tugasnya selesai. Engkau tahu ada jembatan yang harus kita lewatin bersama, Sirat yang berada di atas neraka Jahannam.
Tatkala kita melihat di jalan sana ramai mobil, kita akan pegang tangan anak kita, tangan istri kita demi menyelamatkan mereka dari api neraka. Kadang-kala sebagian orang tua tidak pernah berpikir dia akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan nasihatku, tatkala engkau membawa makanan, bawa yang halal buat istri dan anak-anakmu, agar rumah tanggamu berkah. Adapun buat Sofia binti Mahrus, binti Yahya Mahrus bin Salim, hafizakillah, sebentar lagi ayahmu akan menyerahkanmu kepada Abdul Malik, seorang laki-laki yang mungkin bapakmu nggak terlalu kenal sama dia, yang mungkin dia punya kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan. Maka ingat wahai Sofia, bahwasanya setelah terjadi akad nikah, engkau jadi milik Abdul Malik. Surga dan nerakamu akan menjadi di tangan Abdul Malik. Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Perempuan itu mudah masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi ternyata kebanyakan wanita berada di neraka. Apa penyebabnya? Apakah karena dia tidak sholat? Sholat dia. Ngaji, puasa, sodakoh mungkin dia. Tapi masalah satu, kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Banyak wanita itu kufur sama suaminya, kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka ingat Sofia, jadilah engkau wanita terindah buat Abdul Malik, yang kalau dipandang menyenangkan hati, yang kalau disuruh taat dan patuh. Dan tatkala suamimu tidak ada di rumah, engkau menjaga kehormatan dirimu dan menjaga harta suamimu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.